Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Capstone Project, Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi Mitragama. Pada video kali ini, kami akan menampilkan dan menjelaskan hasil produk kami dengan judul Aplikasi Sistem Absensi Online Guru berbasis website pada TK Putih Melati 1. Proyek ini dikerjakan oleh tim kami yang beranggota saya sendiri, Anissa Triwandari dengan NPM 1030. Saya Nisa Prasikasari dengan NPM 1034. Saya Dafazio Valuti dengan NPM 1038. Saya Preselia Asifa dengan NPM 1073. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi penjelasan proyek Capstone kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Prasikasari dengan NPM 1034. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi absensi kita. Yang pertama, kita mulai dari splash screen. Nah, ini merupakan tampilan dari splash screen aplikasi absensi kita. Nah, di sini merupakan tampilan dari role, di mana kita diminta untuk memasukkan sesuai dengan hak akses kita. Di sini kita akan masuk sebagai guru. Nah, di sini diminta untuk menginputkan email dan juga password yang telah dibuat oleh sekolah di kemudian harinya nanti. Jadi nanti untuk email dan password yang membuat adalah pihak sekolahnya. Sini kita contohkan gurunya yaitu Ani. Dengan passwordnya. Setelah kita berhasil masuk, kita akan diarahkan ke dalam dashboard guru. Nah, di mana di sini akan nampil jam serta tanggal di hari ini. Kemudian di sini akan ada tampil profil kita, yang dimana kita bisa ubah password di sini ketika kita mau ubah passwordnya. Kemudian di sini ada tampil menu untuk kita keluar atau logout. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan absensi. Nah, absensi kita itu dimulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Sehingga sekarang sudah lewat dari jam 10, kita tidak bisa melakukan absensi lagi. Kemudian di sini akan muncul tampilan, yaitu hadir bulan ini. Kita sudah hadir selama 7 kali dan juga kita tampil berapa kali kita izin pada bulan ini. Kemudian kita bisa melakukan ajuan izin, di mana kita bisa masukkan tanggal izinnya, tanggal selesai. Kemudian otomatis sistem akan menghitung jumlah kita akan izin beserta dengan potongannya. Dan kita di sini bisa menginputkan alasan kita melakukan izin. Misalnya contohnya sakit, keperluan keluarga, ataupun hal-hal lainnya. Kemudian di sini adalah riwayat absensi kita, hadirnya lengkap dengan jam, serta riwayat pengajuan izin. Nah, di sini saya sudah mencontohkan pada tanggal 24 Desember sampai 30 Desember itu kita melakukan izin selama 8 hari dengan alasan keperluan keluarga, statusnya disetujui. Nah, untuk status disetujui ini yang akan disetujui oleh kepala sekolah. Dan di sini adalah potongannya. Potongannya itu dihitung per harinya yaitu 6.000. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Preselia Asifa dengan NPM 1073 akan menjelaskan absensi guru online di bagian role kepala sekolah. Baiklah, pertama kita akan masuk ke splash screen-nya dulu. Lalu di sini kita akan memilih kepala sekolah dan memasukkan emailnya. Di sini, baiklah kita sudah masuk ke dashboard kepala sekolah TK Putih Melati 1. Ini adalah halaman monitoring yang dimana terdapat total guru hadir saat ini, izin hari ini, belum absen. Dan ini adalah absensi guru-guru yang hadir. Kemudian, di bagian dashboard ini kita bisa
memantau absensi. Berikut adalah halamannya. Di sini kita bisa melihat bahwa guru tersebut telah absen. Dan bisa melihat lokasi GPS-nya. Tapi karena di sini sedang tidak ada jaringan, maka tidak bisa dibuka. Kemudian di bagian kelola izin, terdapat pengajuan izin yang dilakukan oleh guru. Karena di sini tidak ada guru yang izin, maka tidak terdapat datanya. Kemudian di bagian laporan absensi, ada nama guru, gaji pokok tunjangan, hadir transport, izin, dan potongan gaji bersih, dan aksi. Di sini kita bisa melihat slip gajinya dan mengunduhnya. Kemudian di sini di bagian analisis performa, ada data total kehadiran sama total cuti. Kemudian sistemnya akan otomatis menghitung sesuai dengan rumus yang telah kita buat di dalam coding. Sehingga sistem otomatis menentukan guru tersebut masuk ke klaster mana, lengkap dengan rekomendasinya. Seperti ini. Di klaster ini terdapat 3, yaitu kurang disiplin, cukup disiplin, dan sangat disiplin. Di bagian absensi saya, terdapat absen kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah, kita juga bisa melakukan absensi setiap hari kerja dan melihat halaman absensi sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan login ke bagian admin. Di sini kita klik admin. Masukkan emailnya. Sini ada admin. Lalu masukkan passwordnya. Di mana di sini saya membuat passwordnya dengan nama admin 2024. Lalu sign in. Nah, ini kita sudah masuk di dalam dashboard admin, di mana admin ini merupakan pusat kendali. Di sini admin berwenang untuk menambah, mengubah, dan menghapus data guru, dan mengelola data guru. Sini kita buka di bagian fitur kelola guru. Lalu di sini ada tambah guru, kita bisa klik. Jika diklik tambah guru, maka akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita tinggal mengisi NIP-nya, nama lengkap, email, jabatan, telepon, dan passwordnya. Lalu kita bisa klik simpan. Jika tidak jadi ingin menambahkan gurunya, kita bisa klik batal. Namun, jika kita klik simpan, maka data guru akan tersimpan di sini. Lalu di sini kita jika ingin menghapus nama guru, di sini kita bisa klik hapus saja. Lalu jika ingin mengedit seperti misalnya nomor teleponnya sudah berubah atau jabatannya sudah berganti, kita bisa langsung klik di edit. Lalu di sini kita bisa masuk ke analisis performa, di mana di sini fitur ini tuh mengelompokkan guru secara otomatis berdasarkan total hadir dan total cuti menggunakan algoritma K-means. Sini kita klik aja jalankan clustering. Jika sudah dijalankan, maka akan keluar datanya. Pada sistem ini, kami membuat sebuah aplikasi untuk membantu sekolah dalam menilai kedisiplinan guru secara otomatis. Penilaian ini tidak dilakukan secara manual, melainkan berdasarkan data kehadiran guru yang sudah tersimpan di dalam sebuah sistem. Nah, tersimpannya ini disebut juga dengan database, tempat penyimpanannya sistem kita.
Kemudian, sistem ini itu menggunakan metode pengelompokan, yang dimana guru-guru ini langsung otomatis masuk ke dalam kategori yang sesuai. Permasalahan di sini adalah jika kita melakukan proses penilaian ini secara manual, tentu itu akan memakan waktu yang cukup lama. Dan juga bisa jadi itu dilakukan secara tidak objektif. Nah, karena itu, kami membuat sebuah sistem yang bekerja secara otomatis berdasarkan data. Solusi yang kami gunakan ini, bahwasanya sistem itu akan mengambil data dari data absensi itu, kemudian mengelompokkannya, lalu menggunakan metode Cummins. Jadi pengelompokan ini merupakan pengelompokan yang dilakukan dengan metode Cummins. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya atau proses dari Cummins tersebut. Yang pertama tentunya di bagian sini ini adalah tahap pertama kita atau session kita, yang dimana kita harus menyiapkan sistem, menyiapkan akses data kita, dan juga menyiapkan format tampilan kita. Nah, di sini ada require ons, yang dimana config.php ini merupakan koneksi ke database kita. Artinya, ini yang menjembatani data dari database kita agar bisa kita lakukan proses Cummins ini. Nah, jadi data dalam proses Cummins ini, kita mengambil data dari tabel absensi di dalam database kita. Itu ini, dalam tabel absensi kita ambil data hadir, total hadir, dan juga total izin dari guru tersebut. Kemudian kita lihat di sini stepnya. Step selanjutnya di sini yaitu step mengambil data guru dan juga data absensi atau disebut juga dengan query kita. Nah, di sini kita menggunakan database kita. Setelah kita punya koneksi tadi, sehingga akan masuk ke dalam database kita. Jadi perlu diperhatikan di dalam koneksi dan juga di dalam query ini harus sesuai dengan nama di dalam database kita. Nama tabel-tabelnya itu harus sesuai. Fungsinya di sini, kita akan mengambil data dari nama guru, total hadir, dan juga total dari izin guru tersebut. Nanti, inilah yang akan muncul di dalam hasilnya nanti. Selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menghitung atau mengecek jumlah data kita. Nah, di sini kita memiliki batas minimal data guru untuk kita lakukan clustering, yaitu kita membutuhkan 3 data guru. Di sini kita masukkan, kita jelaskan, bahwasanya kita membutuhkan minimal 3 data guru. Next, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu menentukan patokan kelompok atau centroidnya. Di sini, aturan yang sudah kita masukkan adalah jika hadirnya 22 ini maksudnya adalah hari kerja. Nah, di dalam TK yang kita teliti ini, bahwasanya hari kerja dalam 1 bulan yaitu 22 hari. Terhitung dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena TK tersebut hari Sabtu dan Minggu libur. Selanjutnya di sini perhitungannya jika hadirnya 22 hari dan cutinya 0, maka dia masuk ke dalam kelas sangat disiplin. Jika dia hadirnya 15 dan cutinya 2 hari, maka dia masuk ke kelas C2, Centroid 2, yaitu cukup disiplin. Dan selanjutnya jika dia hadirnya hanya 5 dan cutinya dan 5 juga, maka dia masuk ke kelompok kurang disiplin. Next, itu kita menyiapkan di sini wadah untuk hasil kita nanti. Yang artinya
sistem ini harus menyiapkan tempat untuk menyimpan hasil penilaian kita tadi. Agar hasil di setiap guru-guru ini tidak akan tercampur dengan guru yang lain. Next, di sini adalah for each. Yang ini artinya kita akan atau sistem ini akan memproses setiap guru. Yang artinya sistem akan memproses guru dengan cara satu persatu. Nah, proses ini tentunya terjadi di belakang layar. Kita masuk ke step yaitu mengambil data angka. Nah, perlu diingatkan lagi bahwasanya proses Cummins kita ini hanya mengambil data numerik saja, tidak pakai data angka. Nah, di sini sistem akan membaca angka kehadiran dan juga angka izin setiap gurunya. Di sini kita masukkan juga bahwasanya X kita adalah total hadir dan Y kita adalah total cuti dari guru tersebut. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya yaitu menghitung jarak ke setiap kelompok. Nah, sistem akan membandingkan data guru dengan patokan penilaian kita tadi. Kita patokan penilaian kita tadi. Dan juga tergantung ini kita tadi ya, centroid kita tadi. Dia patokan kita yaitu ini. Sehingga sistem akan secara otomatis membaca. Selanjutnya kita menentukan kelompok terdekat. Nah, setelah itu, sistem memilih nih kategori yang paling cocok di antara centroid kita tadi setelah hasilnya kita ketemukan. Jadi, guru-guru tersebut akan masuk ke kelompok mana ya? Yang sesuai. Inilah alasan guru masuk ke kategori itu tadi. Nah, di sini yaitu menentukan kelompok terdekatnya. Kita masuk ke step selanjutnya yaitu memberi label dan juga rekomendasi. Nah, hasil perhitungan kita tadi yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh sistem tadi, itu akan diubah menjadi sebuah bahasa yang mudah dipahami. Contohnya, jika sangat disiplin, maka rekomendasinya itu akan pertahankan performa. Nah, jika dia cukup disiplin, maka akan berubah rekomendasinya menjadi tingkatkan kehadiran. Dan juga jika dia kurang disiplin, maka rekomendasinya yaitu butuh bimbingan khusus. Selanjutnya, step selanjutnya yaitu menyimpan hasil ke dalam array. Nah, sistem akan menyusun data serapi mungkin sebelum ditampilkan di dalam sebuah array ini tadi, agar tersimpan jadi rapi. Agar tabel kita tadi itu mudah dibaca serta urutan kolomnya itu jelas. Next step yaitu mengirim hasil ke dalam aplikasi kita atau menampilkannya, menampilkan hasil. Artinya hasil akhir itu akan ditampilkan dalam sebuah tabel. Kita bisa lihat di dalam dashboard kepala sekolah dan juga dashboard admin. Inilah step menampilkan hasilnya. Di mana di sini ada nomor, ada NIP dari guru-guru, ada nama guru, serta total hadir, total cutinya, klasternya, dan juga rekomendasinya. Yang terakhir yaitu jika terjadi error. Nah, jika terjadi kesalahan, di sini kita akan memberikan atau sistem ini akan memberikan pemberitahuan. Jadi, kita sebagai pengembang, kita tahu kesalahan atau error ini di bagian mana, sehingga kita mudah dalam memperbaikinya. Nah, dengan sistem ini, sekolah tentunya dapat menilai kedisiplinan guru itu secara objektif, cepat, dan tanpa perhitungan manual. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.